Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran seni budaya bersama Bapak ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun pada pagi hari ini sebenarnya Bapak tidak akan memberikan materi baru dan tidak juga memberikan tugas baru. Bapak hanya ingin menegaskan, mengecek teman-teman kita yang belum tuntas dalam mengerjakan tugas. Karena Bapak sudah memberikan 4 tugas, masih banyak yang masih belum tuntas. Kita lanjut saja. Untuk tugas yang pertama, tugasnya adalah mengerjakan LKS bab 1 bagian seni rupa, bagian A, B, dan C. Bagian A itu pilihan ganda, bagian B isian singkat, bagian C uraian terbatas. Ini dikerjakan di kertas lembar. Bagi yang merasa belum mengumpulkan, hari ini Bapak tunggu di sekolah ya. Kemudian untuk tugas 2, tugas 2-nya masih seni rupa. Ini tentang keterampilan atau psikomotor, yaitu tentang membuat patung. Nih, Bapak ingatkan kembali, patung itu terbuat berbentuk 3 dimensi, berukuran panjang kali lebar kali tinggi, sehingga bisa dilihat dari berbagai arah. Nah, masih banyak teman-teman kita yang belum paham, sehingga masih ada yang belum mengumpulkan. Bapak yakin Bapak beranggapan bahwa itu belum paham, makanya dia ragu-ragu, belum mengumpulkan, takut salah tugasnya karena Bapak tolak, begitu kan? Nah, sekarang Bapak akan perlihatkan hasil karya teman-teman kita yang sudah membuat patung dengan yang benar, dan akan Bapak bahas satu persatu ya. Tadi dikatakan bahwa patung itu memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi, bisa dilihat dari berbagai arah. Nah, ini contohnya. Ini contoh yang Bapak kemarin sudah perlihatkan. Nah, di sini tertulis figuratif. Figuratif itu berarti ada figurnya, ada contohnya. Harus sebisa mungkin, semirip mungkin dengan bentuk benda aslinya. Kalau kalian tidak mencantumkan figuratif, berarti non figuratif, itu bebas sesuai dengan imajinasi kalian. Tapi karena kalian cantumkan figuratif, berarti itu ada bentuk aslinya. Kita lihat, kita bandingkan dengan bentuk aslinya ya. Nah, di sini banyak sekali teman-teman kita yang sudah membuat patung dengan bagus, sangat bagus. Tapi apakah patung itu hanya bisa dilihat dari depannya saja? Ini hanya terlihat depannya saja. Tadi dikatakan 3 dimensi itu bisa dilihat dari arah mana saja, dari atas, bawah, samping, dan belakang. Ini depannya bagus, tapi emang nih di sampingnya, emang ikan setebal ini siripnya. Nah, emang di belakangnya begini kalau ikan. Nah, ini juga perlu dipertanyakan. Banyak teman-teman kita yang siripnya tebal-tebal, udah bagus bentuknya, tapi siripnya tebal-tebal. Nah, ini masih belum sesuai, padahal sudah bagus bentuknya ya. Banyak sekali yang membuat bisa tidak dinikmati di samping, tidak bisa dari belakang, karena hanya depannya saja. Nah, seperti ini. Ini sudah bagus, tapi belakangnya tidak bagus, dan ininya terlalu tebal. Sementara yang Bapak inginkan ini udah bagus. Ini udah di kelas A Muhammad Dede, ini udah bagus, udah tipis, udah sama, depan belakang sudah ada siripnya, udah ada siripnya juga. Nah, ini tadi yang terbagus ya nih. Kemudian ini juga punya Mesya juga udah bagus tuh. Udah tipis, udah lancip, udah menyerupai bentuk aslinya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini juga, ini agak masih tebal tapi sudah menyerupai, yang bilang juga udah menyerupai. Nah, kemudian ini lihat kupu-kupu. Kupu-kupu, emang ada kupu-kupu setebal ini? Tolong pikirkan kembali ya ketebalannya. Yang Bapak pikirkan, Bapak belum pernah melihat kupu-kupu yang setebal ini. Setebal ini tidak ada ya. Jadi tolong dipikirkan kembali. Karena tadi prinsipnya bahwa patung itu terbuat dari 3 dimensi, panjang kali lebar kali tinggi gitu ya.
Yang bisa dilihat di segala arah, bisa dinikmati segala arah. Nah, kemudian ini ada yang mengumpulkan seperti ini. Nah, ini namanya bukan patung tapi relief. Relief itu biasanya dibuat di dinding, ya, di dinding. Kalau di candi-candi, nah itu menggunakan relief bukan patung. Nah, ini juga relief. Ini sudah bagus banget, bagus, detailnya sudah dapat. Tapi Bapak tidak menginginkan ini. Nah, ini pisang, relief pisang. Yang Bapak inginkan adalah 3 dimensi pisang seperti ini. Nah, ini baru pisang, ya. Jadi beda kan? Ini relief pisang, ini patung pisang. Nah, kalian harus bisa membedakannya, ya. Ini Karesia, nih udah betul. Ini temennya yang masih menggunakan ini relief. Bisa membedakan ya antara relief dengan patung. Nah, di sini juga, nah, ini relief juga. Nah, yang Bapak inginkan adalah patung. Patung seperti ini. Nih 3 dimensi. Nih ini Muhammad Adi, ya. Ini temennya siapa? Meta. Meta ini relief, ya, relief. Nah, ini yang aslinya yang Bapak inginkan seperti ini. Kemudian ini, nah ini reliefnya juga. Ini sama Bapak inginnya seperti ini. Ini relief, ya. Ini juga relief bunga, belum menyerupai. Nah, ini juga relief. Nah, ini masih salah. Nah, ini tadi dikatakan bahwa patung itu 3 dimensi. Ini adalah contoh patung apa ini? Apel. Emang apa setipis ini? Apa setipis ini? Apel itu kan 3 dimensi. Jadi harusnya bulat. Nah, sama seperti halnya dengan ini, dengan pisang. Jadi bentuknya seperti ini. Oh. Tidak seperti ini, ya. Paham ya? Jadi ini bukan patung, ya. Patung itu harus berukuran panjang kali lebar kali tinggi, harus ada ketebalan, dilihat dari berbagai arah. Ini contohnya ya, sabun. Bukan seperti ini. Ini kelas 9 loh, bukan kelas 7. Kalau kelas 7 Bapak tidak akan sedetil ini karena masih wajar, belum ini. Kamu kelas 9. Kemudian nah ini udah patung tapi tekniknya bukan cukil, ya, bukan mengurangi. Ini tekniknya mencetak. Ini teknik mencetak. Dihancurkan dulu baru dimasukkan ke cetakan. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian nah ini juga sudah bagus. Ini patungnya sudah bagus. Walaupun tidak detail ya, karena sisik-sisiknya nggak kelihatan. Ini halus apanya. Nah, ini yang sudah bagus, sudah detail. Ini Bapak perlihatkan dulu. Ini punya Rifki, sudah detail, sudah bagus. Bagian kepalanya sudah bagus. Nah, bagian belakangnya juga sudah. Ini juga sudah bagus. Ini punya Satria. Nah, sudah bagus. Ini sudah detail. Ini punya Evan juga udah bagus. Tadi sudah bagus ya. Nah, banyak ternyata sudah bagus. Ini sendal juga sudah bagus. Ini sendal dari Irgi, dan ini juga sendal dari Hana. Nah, kemudian ini juga sudah bagus kalau hanya dari ini. Tapi kan kita tahu bahwa kita mungkin pernah ke bentuk aslinya, ke Monas. Monas itu tidak gepeng seperti ini. Ini kan gepeng tuh, sampingnya begini. Mestinya bulat kan ininya nih. Atasnya juga bulat, tidak seperti ini. Nah, ini juga harus dilihat karena figuratif itu sesuai dengan bentuk aslinya, yang meniru bentuk asli, bentuk yang sudah ada. Itu namanya figuratif. Paham ya? Nah, Bapak tunggu yang belum paham, yang belum mengumpulkan tugasnya, Bapak tunggu hari ini harus sudah selesai. Itu tugas kedua. Tugas yang ketiganya bab 2, mengerjakan lembar kerja seni musik bagian A, sama tadi seperti tadi, pilihan ganda. Bagian B-nya isian singkat, bagian C-nya udah terbatas. Bapak tunggu yang belum mengumpulkan, Bapak tunggu sekarang ya.
Kemudian untuk tugas 4. Nah, ini tugas 4 yaitu membuat musik teknik akapela. Terima kasih yang sudah mengerjakan tugas dengan baik dan benar dan lulus. Nah, di sini udah Bapak kategorikan udah hampir 70% yang sudah lulus. Tapi banyak juga yang belum lulus. Suaranya sudah bagus. Mantap suaranya. Tapi sayang kalian tidak memperhatikan apa yang Bapak bilang. Bapak bilang kalau musik akapela itu bermain musik tanpa menggunakan alat musik, tetapi menirukan bunyi alat musik dengan vokal kita. Nah, itu kuncinya, menirukan bunyi alat musik. Nah, pertanyaannya, apakah di kelompok kalian sudah menirukan bunyi alat musik atau belum? Kalau belum, berarti kalian belum lulus. Nah, mohon maaf, kemarin Bapak tidak memberikan contoh secara gamblang. Nah, ini contoh musik akapela, tidak seperti itu. Tapi Bapak menugaskan kalian mencari contoh musik akapela. Kemudian kalian tirukan, minimal menirukan walaupun tidak membuat aransemen sendiri. Nah, di YouTube itu banyak sekali ribuan contoh lagu akapela. Nah, kalian cari mana yang kata Pak Ujang katanya harus menirukan bunyi alat musik. Nah, yang kamu cari yang ada dalam lagu tersebut adegan atau menirukan bunyi alat musik tersebut. Kalau belum ada berarti itu masih vokal grup vokal biasa gitu. Vokal grup biasa, bukan teknik akapela. Nah, jadi jangan terjebak dengan tulisan yang ada. Emang semua yang di YouTube itu benar. Bapak juga tidak menyalahkan, tapi yang Bapak inginkan adalah yang sesuai dengan Bapak perintahkan, kalian menirukan bunyi alat musik. Tidak semuanya menjadi vokalis. Nah, yang dimunyikan juga tidak menjadi musik melodi semua. Ini rata-rata melodi semua. Cuma gitu. Tapi kok kan ada yang ritmisnya juga, walaupun Bapak bilang hanya hanya gitu-gituan doang, itu kan ritmis. Temponya, mengatur tempo. Melodis tadi sudah hampir rata-rata bisa karena menirukan syair. Nah, kemudian yang harmonisnya, ya kamu kasih aksen untuk mengimbangi antara melodis dengan harmonis. Dengan ritmisnya. Misalnya, jadi ada mengisi waktu, tidak hanya diem aja, tidak menirukan nunggu orang lain. Nah, jadi saling mengisi dan jangan menutupi vokal yang vokal syair ya. Tadi ada kelompok yang bagus akapelanya, peniruan alat musiknya, itunya yang vokalisnya kelelep, ketutup. Nah, ini tidak boleh, harus ada harmonisasi, harus seimbang antara vokalisnya dengan pengiringnya gitu, paham ya? Nanti Bapak akan berikan contoh video tentang musik akapela yang Bapak inginkan, yaitu menirukan bunyi alat musik walaupun hanya cuplikannya saja. Paham ya? Nah, nanti bagi yang belum, silahkan kalian buat hari ini juga, karena sudah hampir 1 bulan, masa belum selesai juga. Nah, nanti Bapak akan kasih data siapa saja yang belum tuntas. Yang merah berarti belum mengumpulkan. Yang warnanya kuning sudah mengumpulkan tapi belum benar. Ya, harus perbaiki lagi. Yang biru berarti udah tuntas. Nah, itu aja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nanti Bapak akan putarkan videonya, kamu simak, kamu bandingkan apakah saya udah melakukan peniruan bunyi alat musik apa belum, menggunakan teknik akapela apa belum. Itu aja ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak tunggu tugasnya hari ini di sekolah ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.